Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli ya alim. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu lagi dalam pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 12 kelas Andalusia. Anak-anak semua, setelah kemarin kita membahas tentang Perang Dingin, sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang organisasi-organisasi regional dan global. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapak yang pemimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jibli ilma warjubni fahma raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah amin. Ya Allah, berilah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Aku ridho Islam sebagai agamaku dan aku juga ridho Muhammad sebagai nabiku. Anak-anakku semua, kita mulai saja pelajarannya tentang organisasi-organisasi regional dan global. Nah, di sini yang akan Bapak garis bawahi adalah organisasi regional dan global. Yang disebut regional adalah organisasi regional, yaitu sebuah perkumpulan organisasi dalam lingkup sekitar negara atau wilayah negara tersebut. Contohnya wilayah regional Asia Tenggara, wilayah regional Asia Selatan, wilayah organisasi regional Eropa Barat, wilayah organisasi regional Eropa Timur, wilayah organisasi regional Timur Tengah. Nah, seperti itu yang namanya regional karena berada dalam lingkup suatu wilayah atau organisasi regional wilayah Arab. Nah, seluruh jazirah Arab masuk dalam membentuk sebuah organisasi. Kalau yang dinamakan organisasi global adalah organisasi yang melingkup seluruh dunia. Jadi anggotanya itu dari mencakup beberapa negara di seluruh dunia, tidak dibatasi oleh wilayah. Bisa misalnya dia berasal dari Asia Tenggara, dia bisa berasal dari negara Afrika, dia bisa berasal dari negara Eropa. Nah, seperti itu yang membedakan kata organisasi regional dan organisasi global. Anakku semua, karakter yang akan dibentuk dalam pembelajaran ini adalah bagaimana tentang kerjasama, bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial harus selalu menumbuhkan kerjasama di antara seluruh umat manusia, karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri. Semua manusia butuh kerjasama, apalagi sebuah negara butuh kerjasama dengan negara lain dalam bentuk menyesuaikan visi misinya dan atau politik dan ekonominya. Bahwa kita ketahui politik Indonesia menganut politik bebas aktif. Artinya di sini Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok, baik itu blok barat ataupun blok timur, blok kapitalis ataupun blok komunis. Indonesia tidak memihak seperti itu. Dan Indonesia bersifat bebas aktif, artinya aktif ikut dalam memelihara ketertiban dunia untuk mewujudkan perdamaian abadi di Indonesia. Itu politik bebas aktif yang dianut oleh negara kita, Republik Indonesia. Anakku semua, organisasi politik ini dibagi dua kepentingan. Ada organisasi regional dan global itu dibagi menjadi dua kepentingan. Yang pertama, kepentingan dalam organisasi politik. Yang kedua, kepentingan dalam organisasi ekonomi. Contohnya ini bekerja sama dalam bidang politik, ada yang organisasi yang perkumpulan regional ataupun global, dia berkepentingan dalam hal bidang ekonomi. Sekarang yang akan Bapak bahas yaitu tentang organisasi politik. Ini Bapak hapus.
Berbagai organisasi internasional, baik yang menangani masalah politik maupun ekonomi, bermunculan sebagai bagian dari upaya negara-negara di dunia memenuhi kepentingan nasionalnya. Selain itu, organisasi internasional juga dibutuhkan untuk mengatur interaksi sebuah negara. Ya. Sekarang mari kita pelajari bab berikutnya. Organisasi yang pertama yang akan Bapak jelaskan adalah organisasi yang namanya NATO, organisasi politik. Ya. Seperti dalam Perang Dingin kemarin, kenapa Bapak singgung tentang terjadinya NATO itu, siapa yang mendirikannya. Ini akan lebih mendalamkan lagi tentang organisasi regional di bidang politik. NATO adalah kepanjangan dari North Atlantic Treaty Organization atau organisasi pertahanan Atlantik Utara. Di sini dulunya didirikan oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis. Ini merupakan 3 negara sebagai pencetus pendirian NATO. Nanti pada akhirnya NATO berkembang lagi menjadi bertambah anggotanya. Di sana ada Belanda, Belgia, terus Kanada. Ini dulu bukan Kanada itu, tapi dia masuk juga akhirnya kepada NATO. Kanada, terus Yunani, Turki, Yunani, Spanyol. Nah, ini kalau kita lihat dari negara-negaranya di sini, kecuali Amerika Serikat dan Kanada, ini adalah negara di bagian Eropa Barat. Semua negara. Kenapa NATO didirikan atau apa alasan yang menjadi tujuan NATO? Bahwa NATO bertujuan yaitu menjamin kebebasan dan keamanan negara-negara anggotanya melalui cara-cara politik dan militer. Dalam bidang politik, NATO berkepentingan untuk menghadang paham komunis di bawah Uni Soviet masuk ke Eropa Barat. Dibentuklah Fakta Pertahanan NATO di sana. Pada waktu itu zaman Henry Truman, Presiden Amerika Henry Truman, dia mendirikan NATO dengan kekuatan Inggris dan Prancis di sana. Beberapa pergerakan dari NATO dalam melaksanakan kegiatannya antara lain pernah setelah Perang Dingin di dalam perang zaman-zaman sekarang ini, kira-kira tahun 70 ke sekarang ini, adalah bagaimana peristiwa Kuwait. Pada waktu itu kan setelah Perang Dingin, kita lihat Jerman sudah berbagi dua dan akhirnya sama Uni Soviet. Nah, ini dalam era Perang Dingin yang kedua, terjadi tahun 70-an itu, peran NATO dalam menghadang komunis Uni Soviet, yaitu terjadi konflik Afghanistan, terus konflik di Perang Teluk ini di Kuwait,
pada waktu itu Irak menyerang Kuwait, ya. Terus sama di Kosovo atau Serbia. Ini pecahan-pecahan dari negara Yugoslavia. Di Afghanistan, bagaimana Uni Soviet ikut campur di sana sehingga menyerang Afghanistan, dan bagaimana Amerika membantu pasukan-pasukan mujahidin di Afghanistan untuk memerangi Soviet yang membantu pemerintahan Afghanistan pada waktu pemerintahan Taliban. Terus di perang Teluk di Kuwait, bagaimana Irak itu menyerang Kuwait, menginvasi Kuwait, akhirnya Amerika turun tangan dan negara-negara NATO turun tangan membela Kuwait untuk mengeluarkan Irak dari sana. Meskipun di sini Uni Soviet bermain dua muka, dia membela Irak sama dia bekerja sama dengan Kuwait hanya karena tekanan minyaknya yang ada kepentingan minyak juga untuk Uni Soviet di sana. Terus di Kosovo, Serbia, nah di sini bagaimana komunis Serbia masuk ke dalam untuk mempengaruhi pemerintah Kosovo sehingga terjadi perang saudara, dan bagaimana di sana terjadi pembantaian Muslim di Bosnia. Terjadi gejolak di sana, komunis terus sama banyak yang, nah di sini Muslim yang dibantai di Bosnia, Muslim Bosnia. Akibat perang ini akhirnya NATO turun tangan ke sini membantu milisi-milisi Bosnia, dan akhirnya setelah pasukan NATO masuk, keadaan menjadi damai kembali dengan ini mundurnya Soviet dari Afghanistan. Perang Teluk terjadi dengan kekalahan Irak dan tertangkapnya Saddam Hussein. Terus di Kosovo tertangkapnya pemimpin Serbia yang telah membantai penduduk Bosnia Muslim. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, setelah kita Bapak jelaskan lagi tentang NATO, sekarang Bapak akan jelaskan organisasi regional yang kedua dalam bidang politik. Ini di Eropa Barat ya, tapi setelah perluasannya Amerika juga akhirnya masuk kepada NATO, dan Kanada juga yang regionalnya jauh dari Eropa Barat masuk kepada NATO. Tadinya organisasi regional, akhirnya NATO menjadi organisasi global. Setelah yang satu tadi NATO, yang kedua adalah SEATO atau South East Asia Treaty Organization, yaitu aliansi dari Amerika, Selandia Baru, Inggris, Prancis, Filipina, Thailand, dan Pakistan. Filipina, Thailand, dan Pakistan. Satu lagi Australia. SEATO adalah organisasi politik di bawah pimpinan Amerika dengan anggotanya Selandia Baru, Inggris, Prancis, Filipina, Thailand, Pakistan, dan Australia. Wilayahnya di wilayah Asia Tenggara. Pada waktu itu Indonesia sama Singapura dan Malaysia tidak masuk kepada Fakta Pertahanan SEATO ini karena Indonesia menganut sistem bebas aktif dan non-blok, tidak menolak untuk masuk kepada SEATO. Begitu juga Singapura dan Malaysia, mereka tidak masuk karena mereka sudah masuk kepada negara persemakmuran Inggris. Vietnam belum masuk pada waktu itu. Terus Filipina
ikut ke Amerika, karena pada waktu Amerika, Filipina sangat berkepentingan dengan Amerika dalam membentuk atau membendung paham komunis. Kita ketahui bahwa pemberontak komunis di Filipina juga yang dibantu oleh Uni Soviet, akhirnya pemerintah Amerika turun tangan untuk membantu pemerintahan Filipina. Uni Soviet membantu pemberontak komunis, dan Amerika membantu pemerintahan dari Filipina. Oke, anak-anakku semua, organisasi pertahanan ini sama tujuannya, yaitu membendung komunis atau ajaran komunis di wilayah Asia Tenggara. Bagaimana kekuatan komunis yang pada waktu Uni Soviet bekerja sama dengan Cina menyebarkan paham komunis di Asia Tenggara, sehingga Amerika perlu untuk mendirikan fakta pertahanan ini. Bagaimana Filipina, Thailand, dan Pakistan, Australia, dan Prancis dibantu semuanya dalam bidang militer oleh pasukan Amerika semuanya. Sekarang yang ketiga adalah Fakta Warsawa. Kalau yang ini tadi didirikan oleh Amerika, satu juga oleh Amerika, Fakta Warsawa didirikan oleh Uni Soviet. Ini kebalikan dari keinginan Uni Soviet. Fakta Warsawa bertujuan untuk membendung pengaruh kapitalis atau liberalis terhadap negara-negara yang mempunyai paham komunis, atau biasanya itu daerah ketika Uni Soviet bubar dulu, ini diutamakan untuk negara Eropa Timur. Nah, di sini pada waktu itu sebelum Glasnost dan Perestroika ada Polandia, Rumania, terus Polandia, Rumania, Jerman Timur, Jerman Timur sama Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, ada Yugoslavia di sini. Nah, negara-negara ini di bawah kendali Uni Soviet membentuk sebuah fakta pertahanan yang bernama Fakta Warsawa. Kenapa disebut Fakta Warsawa? Karena pada waktu itu didirikan di ibu kota Polandia. Ibu kota Polandia adalah Warsawa, sehingga dikenal dengan Fakta Warsawa, tempat menghargai tempat pendirian dari berdirinya Fakta Warsawa tersebut di ibu kota Polandia. Tujuan, setelah Bapak tadi kasih tahu bahwa tujuannya yaitu membendung pengaruh kapitalis atau liberalis terhadap negara-negara yang berpaham komunis di Eropa Timur, ya. Fakta Warsawa. Ya. Anak-anak semua, setelah kita mengetahui yang tadi, ada lagi organisasi regional yang namanya CENTO. Tadi NATO, SEATO, Fakta Warsawa, sekarang namanya CENTO. CENTO adalah singkatan dari Central Treaty Organization atau Organisasi Fakta Sentral. Adalah organisasi pertahanan bersama yang dibentuk pada 24 Februari 1955 oleh negaranya Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris.
Turki dan Inggris. Nah, negara-negara Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris mendirikan Fakta Pertahanan yang namanya CENTO, Central Treaty Organization. Adanya ini di Timur Tengah. Meskipun pada dasarnya tetap diprakarsai oleh Amerika untuk membendung komunis masuk ke Timur Tengah, ancaman komunis yang Timur Tengah. Tapi di sini Amerika hanya sebagai pemrakarsa saja, dia tidak masuk ke dalam organisasi ini. Dia maksudnya memasukkan Inggris ke dalam organisasi ini untuk membendung paham-paham komunis di Timur Tengah. Ini adanya organisasi CENTO itu di Timur Tengah. Anak-anakku semua, setelah nomor 4-nya CENTO, nomor 5 ada lagi yang namanya organisasi pertahanan regional itu pertahanan regional namanya ANZUS. Nah, kalau ini singkatan dari Amerika, Australia, New Zealand atau Selandia Baru, dan Amerika. Ini didirikan dengan anggotanya yaitu Australia, New Zealand, dan Amerika untuk melindungi pengaruh komunis Soviet dan Tiongkok di wilayah disebutnya itu Australia, New Zealand itu disebutnya apa itu ya, maaf bagian bukan Asia, dia tidak termasuk Asia, dia di bagian luarnya Asia atau di belahan bagian selatan, Nah, negara-negara bagian selatan tapi di Asia, dia membentuk organisasi ini biar tidak dipengaruhi oleh paham komunis. Dia membentuk organisasi yang namanya ANZUS. Itulah anak-anakku semua yang Bapak jelaskan tadi tentang organisasi secara politik yang didirikan oleh beberapa negara untuk melindungi kepentingannya masing-masing. Terutama dalam bidang politik, ini masih tetap perebutan politik antara politik kapitalis, liberal, vs komunis. Aku ulang lagi ya. Organisasi regional dan global. Organisasi politik yang Bapak sebutkan ini, Bapak mendirikannya karena berhubungan dengan intervensinya politik sebuah negara antara kapitalis dengan komunis. NATO untuk membendung komunis, atau untuk membendung komunis. Fakta Warsawa kebalikannya, dia untuk membendung kapitalis. CENTO untuk membendung komunis, dan ANZUS untuk membendung komunis juga. Kebanyakan didirikan oleh negara Amerika setelah atau pada waktu masa Perang Dingin Kedua. Anak-anak semua, itu mungkin penjelasan dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan tentang organisasi politik regional dan global. Ada yang tadinya bersifat regional, akhirnya dengan banyaknya anggota menjadi bersifat global. Kalau ini kan bersifat regional, Australia, New Zealand, nah Amerika bersifat tadinya ini regional, akhirnya bersifat global. Indonesia tidak masuk dalam fakta pertahanan apapun dia, karena dengan politik negara Indonesia yang melakukan politik bebas aktif, yaitu tidak memihak kepada salah satu blok, tapi ikut menjaga ketertiban dunia dan perdamaian dunia. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan atau Bapak terangkan kepada kalian anak-anakku semua. Nanti untuk yang depannya Bapak akan jelaskan tentang organisasi
organisasi, ekonomi, regional, dan global. Semoga apa yang Bapak terangkan tadi bisa menambah wawasan kalian dan menambah ilmu pengetahuan kalian tentang sejarah berdirinya organisasi-organisasi regional dan organisasi global di dunia pada waktu tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Karakter yang akan Bapak sampaikan yaitu yang di depan tadi, kerjasama sangat diperlukan oleh setiap negara, bahkan oleh setiap manusia. Kalau dalam bahasa Islam itu mungkin silaturahim itu lebih mendekatkan atau mempereratkan. Meskipun ini silaturahimnya dalam bentuk pertahanan atau militer, nah seperti itu. Bapak ucapan jazakumullah dan kasihan atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.